Melalui Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR ini meresmikan puluhan ruas jalan tol baru di seluruh Indonesia demi meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat. Bahkan pandemi COVID-19 pun tidak menyurutkan langkah pemerintah yang terus melakukan program prioritas untuk pembangunan infrastruktur termasuk ruas jalan tol baru di seluruh wilayah tanah air. Nah, namun timbul pertanyaan nih, karena saat ini Indonesia ekonominya ini turut tertekan akibat pandemi COVID-19. Dan masih relevankah pembangunan dan peresmian ruas jalan tol baru tersebut di tengah pandemi COVID-19? Nah, kita akan ulas lebih lengkap hal tersebut berikut ini. Di sepanjang tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan panjang jalan tol nasional pada tahun ini akan bertambah sepanjang 427 km. Target 19 ruas tol baru tersebut akan menambah total keseluruhan panjang jalan tol di tanah air, yakni 2.746 km hingga akhir tahun 2021. Cukup panjang bukan? Namun, apakah catatan tersebut dinilai sangat baik? Faktanya masih belum cukup. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau, luas wilayah sebesar 1,9 juta kilometer persegi dan sebanyak 270 juta penduduk di dalamnya, tampaknya masih memerlukan dukungan infrastruktur, khususnya jalan bebas hambatan atau tol, guna mendukung efisiensi mobilisasi masyarakatnya. Kementerian PUPR mencatat setidaknya total panjang jalan bebas hambatan di Indonesia harus mencapai 18.850 km, sehingga mampu mereduksi waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Selain itu, studi dari World Bank menyebut pertumbuhan 1% dukungan infrastruktur di suatu negara ternyata mampu menyebabkan kenaikan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebesar 7 hingga 44%. Di tengah cita-cita besar pemerintah untuk meningkatkan kapasitas jalan tol di dalam negeri, masih terdapat masalah lain yang cukup besar, yakni biaya pembangunan jalan tol baru. Kementerian PUPR menjelaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara hanya dapat menyediakan sepertiga saja dari biaya pembangunan yang sudah direncanakan. Untuk itu, skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU menjadi pilihan agar pembangunan jalan tol tak membebani APBN. Ya, skema KPBU ini tampaknya diterapkan dengan sangat baik oleh perusahaan plat merah selaku perusahaan yang memegang tugas khusus dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Namun di sisi lain, pandemi COVID-19 yang telah melanda global, termasuk Indonesia, ini turut menekan kinerja dari perusahaan plat merah tersebut, bahkan perusahaan swasta selaku pengelola dan juga pemilik dari ruas tol dan juga ruas tol baru yang telah mereka miliki. Dan ada dua sisi nih. Pertama, karena memang pendapatan tol mereka ini turun signifikan akibat pembatasan aktivitas yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengakibatkan mobilitas masyarakat semakin turun. Lalu di sisi lain, ini kinerja mereka terbebani akibat utang yang terus meningkat. PT Waskita Karya misalnya, di tahun 2020, perusahaan menanggung utang hampir 90 triliun rupiah dan beban bunga utang sebesar 4,7 triliun rupiah. Dalam rangka upaya memperbaiki kinerja, perusahaan infrastruktur plat merah tersebut melepas kepemilikan 9 ruas jalan tol miliknya. Di sisi lain, pendapatan BUMN pengembang jalan tol Trans Sumatera, yakni PT Hutama Karya, menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, dalam pengerjaan tugas besar tersebut, PT Hutama Karya harus menghadapi masalah keuangan akibat realisasi harian lalu lintas ruas tol yang rendah, serta kenaikan tarif yang tidak sesuai proyeksi. Menyikapi hal ini, pemerintah pun tak tinggal diam.
pihaknya mengalokasikan penyertaan modal negara atau PMN hingga puluhan triliun rupiah demi mengurangi beban perusahaan plat merah tersebut agar tugas khusus pembangunan proyek jalan tol baru tetap berlanjut. Pemerintah juga merilis Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority atau INA guna membantu BUMN-BUMN karya yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur, khususnya jalan tol. Ya, fokus pemerintah dalam membangun berbagai jenis infrastruktur khususnya jalan tol tak pernah pupus. Sebab setelah puluhan tahun merdeka, infrastruktur nasional tampaknya masih tertinggal dibanding negara lainnya, sehingga biaya logistik pun menjadi lebih mahal. Tak hanya dipusatkan di Pulau Jawa saja, pembangunan infrastruktur hingga kini tercatat terus dilanjutkan secara merata ke wilayah-wilayah terluar Indonesia demi terciptanya sentra ekonomi yang tumbuh merata. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.